Halo semuanya, selamat datang di kelas Cinta Live. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, sambil nunggu teman-teman semua nanya mengenai persiapan pernikahan, saya mau sharing dulu sedikit tentang persiapan pernikahan ya. Jadi banyak orang mikir ketika nikah itu, apa sih yang kamu pikirin ketika nikah? Yang kamu dengar ketika ada kata pernikahan, menikah. Itu apa sih yang pertama kali muncul dari kepala kamu, itu apa? Ya, kalau misalnya selama ini kamu ngobrol, aku mau nikah, temen nikah, itu apa? Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam otak kamu? Ya, yang ketika muncul ketika ada kata menikah. Oke. Waktu itu saya udah pernah polling di Twitter dan di Instagram juga. Saya tanya, apa yang pertama kali nongol dalam pikiran kamu ketika muncul kata menikah? Apakah satu, keluarga dan adat nih? Yang kamu langsung kepikir, aduh berarti harus keluarga, harus restu orang tua, harus ngelamaran, harus apa, adat dan tradisi. Mungkin kalian suku gitu kan, adat suku misalnya orang Jawa harus ada ritual tersendiri, orang Batak harus ada ritual tersendiri, kalau orang Chinese juga ya kan, harus ada kayak lamarannya juga lamaran khusus gitu, harus bawa bingkisan lah warna merah-merah dan segala macam ya. Terus selain keluarga dan adat, terus ada ritual agama ya. Ketika kalian mikir menikah, yang kalian ingat itu apa? Ijab kabulnya kah, dengan penghulu kah, atau pemberkatan di gereja kah? Atau 3, resepsi. Ketika kedengar kata nikah langsung mikirnya resepsi, harus booking hotel, harus pre-wedding. harus bayar mahal, gaun pengantin dan sebagai macamnya ya, pesta resepsinya. Atau administrasi negara, ketika dengar kata menikah berarti sertifikat nikah, saya harus ke KUA, saya harus ke catatan sipil, saya bikin buku nikah, legalisasi pernikahan di mata negara. Oke? Atau yang kelima, ketika kamu mendengar kata menikah, itu kamu ngebayanginnya tentang hubungan kalian bersama terus sehidup semati sampai tua bareng-bareng gitu. Yang mana yang kalian muncul di kepala ketika mendengar kata menikah? Oke, coba tulis di kolom chatting. Kalau menurut survei kecil-kecilan yang saya adakan di Twitter ya, yang pertama nongol di kepala orang, yang pertama orang pikirin ketika mendengar kata menikah adalah keluarga dan adat. Keluarga dan adat. Itu nomor satu. Ya, baru kemudian ada agama dan resepsi gitu. Nah, banyak orang justru ketika mendengar kata menikah, dia nggak mikir soal relationship-nya, dia nggak mikirin soal kamu dan pasangannya bersama-sama menempuh badai kehidupan gitu sampai tua gitu. Enggak, yang dipikirinnya itu adalah hal-hal lain di luar relationship mereka, keluarga, agama dan resepsi misalnya ya. Dan nggak salah, itu memang nggak salah, tapi itu jadi fokusnya jadi bergeser fokusnya jadi bergeser karena sebenarnya inti dari pernikahan itu adalah kamu dan pasangan berdua, adalah relationshipnya. Inti dari pernikahan itu adalah relationshipnya gitu, membina hubungan yang sampai tua panjang gitu kan. Dan banyak orang langsung mikirnya, aduh adat harus begini, harus begitu. Ya tadi juga resepsi misalnya, mikir uangnya nanti harus begini, udah cukup. Jadi kalau misalnya kamu nanya orang atau ditanya sama orang, hei kamu mau nikah kapan gitu, yang kamu pikirin adalah apa? Aduh orang tua saya gitu kan, orang tua saya memang udah suruh saya nikah, atau orang tua saya belum setuju, atau aduh biayanya belum cukup ya. Jadi orang kalau ngomong persiapan menikah, itu adalah hal-hal yang lain di luar relationship itu sendiri. Biaya nikah lah, keluarga lah, harus bimbingan pranikah lah. Kalau misalnya yang Katolik atau Kristen gitu, harus sekolah dulu ya. Jadi kalau yang Katolik atau Kristen itu sebelum menikah dia harus sekolah dulu, sekolah bimbingan pranikah. Kalau yang Katolik lama, kalau yang Kristen mungkin ada yang versi pendeknya.
tapi minimal kayak 3 bulan gitu. Kalau yang Katolik mungkin bisa setahun ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Yang nggak salah, itu memang hal penting untuk dipikirkan, untuk dipersiapkan. Uang nggak mungkin juga kamu menikah kalau nggak punya uang ya. Untuk resepsi minimal untuk makan-makan, meskipun kamu pengennya sederhana, tetapi kan minimal makan-makan ya kan, atau mungkin mempersiapkan rumah untuk tinggal, atau mempersiapkan apa buat jalan-jalan bulan madu. Ya itu penting, semua penting. Saya nggak bilang itu nggak penting, tapi yang paling pentingnya nomor 1 yang harusnya dipersiapkan, yang harusnya menjadi fokus dan prioritas kamu sebelum menikah. Persiapan menikah nomor 1 adalah kamu dan pasangannya. Kamu dan pasangan kamu, relationship kalian berdua. Itu loh, relationship kalian berdua itu yang prioritas utama. Kalian berduanya udah siap belum? Udah kompatibel belum? Udah ready belum nih untuk menghadapi konflik demi konflik, menghadapi badai kehidupan bersama? Udah kompak belum? Ketika kalian menghadapi konflik, berantem, bertengkar, cemburu-cemburuan dan segala macam, udah bisa ngobrol baik-baik belum? Menyelesaikan masalah dengan baik-baik belum selama ini? Gimana? Apa yang udah kalian lakukan nih untuk memperkuat hubungan kalian? Dan bikin hubungannya jadi lebih indah, lebih baik gitu. Apa yang udah dilakuin gitu? Percuma mempersiapkan uang, ya, mempersiapkan keluarga, mungkin ya kan, ngomong ke keluarga A, ngomong ke keluarga kamu, ngomong ke keluarga Camer ya kan, percuma. Itu semua percuma kalau kamu berduanya enggak mempersiapkan diri sebagai sebuah hubungan gitu loh. Sebagai relationshipnya tidak mempersiapkan diri, untuk membina relationshipnya nggak mempersiapkan diri gitu. Percuma gitu. Buat apa punya banyak uang kalau ujung-ujungnya nanti berantem, udah menikah berantem aja nggak bisa ngerti caranya berantem yang baik, bertengkar yang baik, bagaimana caranya berkompromi, bagaimana caranya mengalah, bagaimana caranya minta maaf, gimana caranya mengutarakan keinginan, gimana caranya bisa jujur gitu. Oke, percuma itu semua jadinya. Kalau kamu berduanya belum solid, belum super kompak, belum punya visi bersama. Mau nikah mau ngapain gitu loh. Punya visi apa enggak? Ya. Jadi yang paling penting harus dipersiapkan adalah kaliannya nih berdua nih ya. Apa aja yang bisa dilatih untuk mempererat hubungan, untuk kompak hubungan. Ya ini banyak banget yang bisa dilakuin dan kita udah sering bagiin juga di live sebelumnya, di video-video sebelumnya, lewat konten-konten sosial media juga, melatih kekompakan, mengelola konflik gitu. Gimana caranya kalau konflik itu tetap baik-baik, ngomongnya baik-baik, bukannya ngeblok dan ngilang 3 hari, ngilang seminggu gitu kan. Zaman sekarang banyak banget orang kalau berantem itu langsung ngeblok, langsung ghosting. Aduh, kalau kamu pacaran aja berantemnya ghosting, ngilang, aduh itu udah red flag banget gitu. Itu red flag banget apabila dilanjutkan ke pernikahan misalnya. Atau misalnya kasar ngomongnya, perilakunya juga ya. Atau misalnya merasa salah satu pihak itu hanya satu doang yang berinvestasi, pihak yang satunya nggak ada investasi, merasa cuma dia sendiri doang yang kerja untuk relationship itu gitu kan, yang ngalah, yang perhatian, yang caring, yang sayang cuma satu pihak doang, sedangkan yang pihak satunya serba cuek. Ya itu bukan indikasi yang baik buat menikah gitu loh. Itu jelas-jelas bukan indikasi yang baik. Jangan menikah please gitu, please. Itu harus diberesin dulu ya. Makanya saya selalu bilang kalau kalian mau menikah, misalnya kalian planning nih mau nikah tahun depan ya. Kalian planning mau nikah tahun depan, konsultasi dulu sama Lex ya, konsultasinya sama Lex. Mau sama saya juga bisa, tapi saya rekomendasiin sama Lex karena Lex udah belajar khusus sampai ke Singapura tentang marriage counseling. Jadi dia ada semua tools-toolsnya menguji kompatibilitas kalian, kecocokan kalian, dan nanti bakalan dibedah gimana caranya untuk mempererat lagi. Meskipun kalian merasa hubungan kalian baik-baik aja ya, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak harus yang bermasalah konsultasi. Tapi kan untuk ngecek nanti kalian
merit gimana, apa aja lampu kuning mungkin ya, apa aja rambu-rambu atau apa aja warning-warning yang kalian harus aware gitu sebelum masuk ke dalam pernikahan. Mungkin ada sifat-sifat seperti apa, atau mungkin ada keinginan-keinginan terpendam yang selama ini belum terungkapkan gitu. Nah, itu bisa bisa digali kalau kamu konsultasi lewat Lex dan jadi kalian nanti begitu menikahnya udah lebih lancar, udah lebih enak, lebih santai, lebih enjoy jadinya. Udah nomor surprises gitu, udah nggak ada udah nggak ada kejutan lagi tiba-tiba. Loh kok dia begini gitu? Loh kok dulu nggak begitu, kok sekarang begini ya kan? Loh kok dulu dia nggak pernah marah, kok sekarang tiba-tiba jadi marah-marah. Loh kok ya, jadi nggak ada surprise begitu. Minimal diminimalisir gitu segala jenis surprise-nya yang bisa bikin merusak hubungan ya. Dan tentu aja juga kamu harus ngobrolin juga ya hal-hal yang tadi tuh mengenai finansial, misalnya mengenai keluarga, diobrolin nanti setelah menikah tinggalnya sama siapa ya, apakah tinggal sama orang tua si cowok. Nah kalau tinggal sama orang tua si cowok, si ceweknya mau enggak, karena rentan berantem itu, rentan konflik ya. Menantu perempuan sama mertua perempuan rentan konflik kalau tinggal bersama, itu rentan sekali. Jadi ini adalah sebuah warning yang harus diwaspadai gitu, harus dipikirin, harus diobrolin dulu benar-benar. Kalau misalnya mau tinggal bareng sama orang tua, terus juga mau punya anak enggak, kapan mau punya anaknya. Jangan yang satu pengennya nunda dulu, pengen enjoy dulu, yang satu pengennya buru-buru ya. Harus diobrolin itu semua. Terus masalah keuangan juga, masalah finansial diobrolin nih sebelum menikah. Sebelum menikah diobrolin. Nanti siapa yang membiayai biaya rumah tangga misalnya, kayak biaya makan, biaya listrik, air. Itu siapa yang membiayai? Apakah suami yang membiayai? Lalu kalau misalnya dua-duanya kerja, punya penghasilan ya, penghasilan istri bagaimana gitu? Apakah penghasilan istri buat istri semua, atau penghasilan suami itu sebagian dikasih ke istri, atau gimana? Atau patungan semua 50-50 atau gimana? Atau bikin tabungan bersama ya? Atau ada biaya-biaya tertentu yang ditanggung sama istri, biaya-biaya tertentu yang ditanggung sama suami. Itu semua harus sudah dipikirkan. Itu semua harus sudah dibicarakan. Oke, dibicarakan. Nggak ada rumus yang tepat sih kalau ngomongin masalah pengaturan keuangan gitu. Nggak ada rumus yang tepat, nggak ada rumus yang paling benar, nggak ada. Itu semua sesuai kesepakatan kalian. Nah, yang jadi masalah itu biasanya yang model begini nggak diobrolin dulu ya, nggak diobrolin karena masing-masing menganggap pasangannya udah ngerti gitu loh. Contohnya misalnya si cewek, biasanya cewek nih, ini saya juga sering dapat banyak DM dari Instagram gitu ya. Banyak cewek yang bilang bahwa dia pengen suaminya itu kasih gajinya ke dia. Jadi suaminya kerja nih ya kan, misalnya gajinya 10 juta misalnya, ya 10 jutanya semua kasih si ceweknya, jadi ceweknya yang ngatur gitu. Atau si cewek pengen si cowok itu ngegaji si istri gitu lah istilahnya ya, tiap bulan ngasih bulanan gitu. Tapi sementara si cowok juga ada juga yang berpikiran bahwa cewek nggak perlu tahu full semuanya keuangan si cowok misalnya. Cukup gua kasih aja lu biaya bulanan misalnya let's say 5 juta sebulan misalnya, tapi nggak perlu tahu gaji gue sebenarnya berapa, nggak perlu tahu tabungan gue berapa. Ada juga yang begitu-begitu. Nah ini paling saling nggak ngobrol nih. Ya asumsi-asumsi doang, karena mereka berpikir bahwa yang namanya cowok ya harus kasih gaji ke cewek dong. Namanya suami harus kasih gaji ke istri dong. Namanya suami harus menafkahi istri dong. Nah, jadi ya udah ada kayak namanya suami harus gini dong. Itu tuh nggak diobrolin dulu gitu loh. Udah asumsi aja. Menurut dia semua orang pasti ngerti itu. Enggak. Semua orang punya pandangan yang berbeda-beda karena mereka dibesarkan dengan keluarga yang berbeda-beda gitu. Ya, kalau misalnya keluarga kamu ternyata kayak misalnya contohnya keluarga saya gitu ya. Papa sama mama saya itu keuangannya jadi satu gitu, satu kantong bersama istilahnya ya, siapa yang mau ambil dari kantong tersebut gitu, nggak dipisah-pisah.
ya. Tapi mungkin ada keluarga lain yang papa mamanya punya rekening tabungan yang berbeda gitu. Jadi papanya punya uang sendiri, mamanya punya uang sendiri. Nah, itu kan jadi beda, ya. Jadi jangan menganggap bahwa apa yang kamu tahu tentang suami harus begini, istri harus begini, itu tuh pasangan kamu juga punya prinsip yang sama. Kamu jangan anggap gitu. Kamu jangan anggap bahwa pasangan kamu tuh ngerti apa yang kamu mau, oke? Karena kita semua dibesarkan dari background yang berbeda, jadi harus diobrolin. Nah, itu adalah poin yang ingin saya share. Jadi coba sekarang kamu kalau mau nanya, silakan nanya mengenai persiapan menikah, ya. Ini ada Andrew Yogi, ya. Andrew Yogi yang nanya, Coach mau tanya, bagaimana cara mengatasi perasaan yang rasa-rasanya sudah cukup siap secara finansial dan mental, tapi pada realitanya belum cukup siap untuk menikah. Dan jika terbukti mereka belum cukup siap, maka perlukah ditunda pernikahannya sementara mereka biasanya sudah janji pada orang tua, saudara, kerabat, dan teman-temannya? Atau adakah cara lain? Terima kasih. Jadi gini, kalau finansial gampang ya diukurnya ya. Kita bisa ukur lah gitu, kayak biaya hidup sebulan berapa, kalau berdua jadinya berapa, apalagi kalau misalnya dua-duanya kerja berarti bisa saling kontribusi, ya kan? Misalnya misalnya suaminya yang membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga, misalnya kayak makan, listrik, air gitu, tapi si istri yang membiayai misalnya biaya ART, misalnya asisten rumah tangga, ya kan, karena membantu dia mengerjakan pekerjaan rumah tangga supaya jadi lebih mudah, jadi dia yang bayar misalnya, ya kan, atau ntar misalnya udah punya anak, dia yang bayar babysitternya misalnya, ya. Jadi itu semua bisa dihitung, gampang. Kalau masalah keuangan bisa dihitung dan kamu bisa kira-kira dengan penghasilan kita sekarang, kita bisa nggak, ya kan, ke depannya gimana gitu, membiayai diri setiap bulan gitu, sampai ada tabungan atau enggak gitu. Terus juga buat modal resepsi, itu semua bisa dihitung, gampang. Kalau finansial gampang, lu bisa tahu lu siap apa enggak, ya. Kalau semuanya tercukupi, bisa kayaknya ya udah berarti siap, ya. Semuanya tercukupi, meskipun mungkin nggak tajir-tajir amat, bukan berarti kayak wow duitnya banyak banget, enggak. Tapi setelah dihitung-hitung, yes, ternyata kalian bisa ngadain resepsi mungkin sederhana, terus juga bisa membiayai kehidupan setiap bulan, ya kan. Terus juga kalian juga bisa udah ready, misalnya punya anak gitu kan, untuk sekolahin anak dan segala macam, semua bisa ready, kayaknya bisa nabung juga, itu bisa diukur. Yes, udah arti finansial udah ready. Oke, good. Nah, yang susah itu adalah masalah mental nih. Mental udah ready belum gitu? Udah siap belum? Nah, ini yang memang agak sulit karena mental kan nggak bisa dihitung, ya. Gitu. Dan justru orang-orang yang terlalu sok pede dia udah siap, makanya dia buru-buru nikah, itu yang ngeri, itu yang bahaya gitu. Jadi kalau kamu merasa belum siap, itu bagus. Saya kasih jempol buat kamu, 2 jempol deh, kalau kamu masih merasa belum siap. Karena ketika kamu merasa belum siap, kamu jadi belajar, kamu jadi lebih mempersiapkan diri, bener nggak? Kalau merasa belum siap, ya jadi mempersiapkan diri, bener nggak? Bener gitu loh. Sama kayak waktu kamu masih di SMA misalnya, kalau kamu merasa belum siap ulangan, ya kamu belajar dulu, ya kan? Udah belajar semalamnya di rumah, tapi terus pas nyampe di sekolah pagi-pagi, aduh kayaknya gue belum ready gitu. Kamu belajar lagi pagi-pagi di sekolah, lu tambah lagi gitu, ya. Begitu. Kalau belum siap, lu akan berusaha untuk supaya siap, itu bagus. Justru yang ngeri adalah orang yang sok siap, yang sok merasa dirinya siap, sehingga pengen buru-buru nikah gitu loh. Baru kenal 3 bulan udah langsung mau nikah, ya. Boro-boro baru kenal 3 bulan, belum pacaran aja. Baru kenal seminggu, baru PDKT udah mau nikah gitu loh, udah langsung mau ngelamar. Ini yang ngeri. Jangan menjadi orang-orang seperti ini. Jangan, please. Ngeri banget. Kemarin ini belakangan ada yang lagi viral, ya nggak, video cewek-cewek ngantri pengen cerai di Bandung. Banyak banget cewek-cewek ngantri mau cerai. Saya bisa jamin pasti itu kebanyakan dari mereka pasti gara-gara buru-buru kawin, buru-buru nikah, ngebet tuh kawin kalau kata Lex, ya.
ngebetus kawinus gitu. Nah, itu yang ngeri. Jadi kalau kamu merasa nggak siap, it's good, bagus, ya. Nah, ada beberapa cara untuk supaya kamu merasa lebih siap. Ada beberapa cara, oke? Yang pertama adalah tentu evaluasi hubungan kalian selama ini. Makanya pacaran dulu, bro. Makanya pacaran dulu, sis. Kalau di kelas cinta kita selalu bilang pacarannya 2 tahun sampai 3 tahun, ya. Pacarannya 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau misalnya ngebet banget gitulah, umur lu misalnya udah 40 nggak bisa ditunda lagi misalnya, ya setahun boleh lah pacaran, minimal setahun pacarannya ya, bukan setahun terus kawin, bukan. Pacarannya setahun terus memutuskan untuk nikah, berarti nikahnya mungkin masih 6 bulan kemudian atau setahun kemudian, oke. Setahun minimal pacaran dulu. Kenapa? Supaya lihat kalian berantemnya gimana. Itu penting banget ya, karena yang namanya relationship nggak selalu mulus, pasti ada masalah. Jadi salah satu skill yang paling penting itu adalah gimana kalian bisa mengelola konflik, bagaimana kalian bisa bertengkar dengan baik, bagaimana kalian bisa mengutarakan keinginan, bagaimana kalian bisa mengutarakan ketidaksukaan tanpa harus membuat pasangan sakit hati dan tanpa saling menyakiti gitu loh, oke? Dan gimana cara kita handle stres dalam hubungan, apakah kabur yang tadi saya bilang, apakah jadi ngamuk, apakah jadi silent treatment, ngambek gitu ya, jadi silent treatment, ngambek, didiemin pasangannya. Nah, model-model begini akan ketahuan kalau udah pacaran gitu loh. Ya, nah kalau udah pacaran 2 tahun ini semua udah ketahuan nih, jelek-jeleknya, buruk-buruknya dan segala macam. Jadi kamu evaluasi semua yang udah kamu lewati hubungan kamu selama 2 tahun ini. Berarti ini harus evaluasinya harus dilakukan setelah setahun atau 2 tahun pacaran ya. Gimana berarti berantemnya oke nggak, bertengkarnya oke nggak? Oh oke, bertengkarnya selama ini bisa ngomong baik-baik, bisa minta maaf, saling minta maaf, bisa saling ngalah. Oh bagus banget ya. Terus gimana connectionnya kalian? Sering ngobrol enggak, sering bercanda enggak, enjoy enggak spend time bareng gitu, atau makin kesini makin enggak enjoy, makin kesini makin jarang ngobrol ya. Ya susah kalau begitu gitu loh, karena namanya menikah isinya ya ngobrol gitu loh ya, isinya ngobrol. Saya ada satu teman gitu ya, curhat sama saya ya, dia sama suaminya itu udah nggak ngobrol, jadi ngobrolnya lewat WhatsApp. Meskipun lagi di satu kamar bareng-barengan, ngobrolnya lewat WhatsApp. Mau kayak gitu? Enggak kan? Jadi itu semua harus sudah, nah itu juga sama, dia married itu buru-buru gitu loh. Belum mengukur kecocokan dulu, belum menguji cocok atau enggak, udah langsung married, ujung-ujungnya jadi begitu. Ya, karena ternyata sebenarnya mereka nggak cocok gitu loh. Ngobrolnya nggak nyambung sebenarnya. Ya, yang satu sukanya apa, yang satu sukanya apa, gitu. Yang satu hobinya self development, misalnya baca-baca buku tentang pengembangan diri gitu. Yang satu nggak suka yang begituan. Ya, yang satu malah menyepelekan, ngapain sih baca-baca gituan gitu loh. Buat apa sih gitu. Ya, itu berarti udah ada nggak tidak cocokan. Oke. Jadi kalian lihat gitu, cocok apa enggak kalian selama ini, connectionnya, ngobrolnya enak, masih bercanda enggak ya, tadi juga bertengkarnya juga oke. Terus visi bersama ya, visi bersama, kalian mau apa sih, goalnya apa, merit tuh goalnya apa sih, merit goalnya apa, lu mau merit buat apa sih gitu loh. Banyak orang tuh mau merit apa, karena membayangkan indah-indahnya doang, tapi nggak bisa begitu, harus ada visi bersama. Mau apa? Mau punya anak, membesarkan anak. Maksudnya apa membesarkan anak? Visinya apa? Supaya bisa membesarkan seorang anak yang luar biasa dan nanti jadi berguna bagi nusa dan bangsa misalnya. Ya, nah itu juga harus didefinisikan lagi, apa itu? Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya pengen membangun keluarga dan pengen membina anak-anak gitu. Nah, itu juga harus dibicarain. Berarti ntar sekolahnya seperti apa? Mau didikannya yang seperti apa? Wah, itu harus diobrolin. Atau apa, pengen apa tujuannya gitu ya. Kayak contohnya ya saya sama istri saya gitu, kita cocok karena sama-sama nggak pengen punya anak, sama-sama child free, sama-sama kita punya impian untuk keliling dunia bersama gitu. Jadi goal kita itu
eh, jadi teman hidup sampai tua sebenarnya ya, jadi best friend sampai tua aja, teman hidup sampai tua gitu ya, sampai ada yang mati. Dan itu adalah visi yang kita pegang bersama gitu. Evan jalan-jalan sampai tua dan temen hidup sama bareng-bareng sampai tua gitu ya. Nah, kamu punya visi apa dalam relationship kamu? Visinya sama nggak sama pasangan kamu? Nah, ini penting diobrolin ya. Nah, tapi kalau mau lebih yakin lagi, yang tadi saya udah bilang, bisa konsultasi sama Lex. Ya, bisa konsultasi sama Lex. Nanti kalau udah konsultasi jelas sudah diukur kecocokannya, dan juga udah mungkin dibedah segala perbedaan dan mungkin masalah-masalah yang ada di dalam hubungan dan gimana solusinya ya. Nanti pasti jadi lebih siap, pasti jadi lebih ready, pasti lebih udah tahu, oh ini yang akan gue hadapi setelah nikah. Yes, gue udah oke, semakin yakin, 100% yakin, 100% siap. Nggak akan bisa gitu loh, nggak akan bisa. Orang yang bilang 100% siap menikah itu menurut saya itu yang termasuk sok siap tadi ya, karena kita kan nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi kalau kita bilang 100% siap, itu berarti kita menyepelekan hal-hal yang mungkin tidak terduga yang akan terjadi. Jadi 100% yakin mungkin memang nggak bisa, tapi paling tidak kita bisa lebih yakin. Kita mungkin bisa 80% yakin, mungkin kita bisa 90% yakin. Itu aja udah bagus banget gitu loh ya. Jadi karena kalau 100% yakin tuh itu sombong sekali gitu loh. Itu sombong sekali, seolah-olah menyatakan bahwa diri kita nih nggak ada kekurangan, kita nggak mungkin down, kita nggak mungkin nggak mungkin kena masalah, kita nggak mungkin kayak mungkin suatu saat akan pudar cintanya gitu, akan merasa semuanya akan baik-baik saja, kita akan terus bahagia sampai nanti. Nggak mungkin gitu loh. Kita harus justru menyadari kelemahan kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa hey, suatu saat gue bakal bosen loh. Nah makanya dengan begitu menyadari, kita jadi bisa belajar gimana caranya supaya nggak bosen gitu loh ya. Kita juga harus menyadari, hey, suatu saat gue bakalan gak nafsu lagi loh sama istri gue atau sama suami gue gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak itu terjadi gitu. Terus kalau kita menyadari, hey, bahwa potensi masalah keluarga, masalah finansial akan selalu ada loh. Nah, bagaimana caranya biar itu nggak terjadi gitu. Oke, jadi itu yang harus dipersiapkan. Jadi itu yang harus dilakuin. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kamu merasa belum siap, merasa siap tapi kayaknya belum siap, itu bagus. Itu bagus. Saya kasih jempol ya buat teman-teman semua yang merasa kayaknya sih gue siap tapi kayaknya belum siap juga. Itu gue kasih jempol. Berarti saatnya untuk kalian untuk belajar lebih banyak, untuk mempersiapkan diri lebih baik. Oke. Gracelia, Coach mau nanya dong gimana cara kita biar gak bosan saat nikah nanti. Nah ini nih baru tadi diobrolin si Gracelia ya. Oke, gini. Makanya penting, yang tadi saya bilang, makanya penting ada compatibility gitu. Yang penting ada compatibility, ada kecocokan, ngobrolnya enak ya kan, nyambung, kalian bisa saling sharing bener-bener gitu. Ya kalau saya sama istri saya gitu, saya masalah bisnis saya, masalah KC aja saya cerita sama dia, saya minta nasihat dia kadang-kadang gitu kan ya. Kayak Beb, menurut kamu kalau aku lakuin ini gimana gitu kan, kalau aku marketing ini gimana, kalau aku bikin produk ini gimana ya, tanya sama dia, karena saya percaya sama dia, karena saya tahu dia smart, dia juga ngerti, dan dia juga, saya bisa percaya sama keputusan dia gitu, saya tahu gitu. Dan dia juga sama gitu, masalah dia kerjaan, masalah bisnis dia juga dia tanya saya juga kasih masukan gitu. Jadi ada compatibility, kita ngobrol, kita sama-sama cocok masalah intelektual, masalah filosofi, politik dan segala macam gitu. Jadi ngobrolnya nggak bosen gitu, selalu ngobrolnya nggak bosen dan selalu ada kayak semacam connection dan understanding di antara kita berdua gitu. Jadi kayak best friend gitu loh, best friend. Jadi kayak best friend. Kamu bosen nggak sih sama best friend kamu? Kamu temenan sama best friend kamu udah berapa lama? Hah? Coba, kamu temenan sama best friend kamu udah berapa lama? 10 tahun, 20 tahun. Bosen nggak? Ya enggak, namanya best friend ya nggak bosen gitu loh. Karena apa? Namanya best friend, temen gitu. Orang itu menjadi bosen ketika dia memisahkan antara pasangan dan best friend. Ini pasangan gua,
harus ada rasa khusus gitu, rasa menggebu-gebu, rasa cinta dan segala macam. Itu bakalan hilang lama-lama ya. Rasa kangen, rasa menggebu-gebu, rasa horny itu bakalan turun, bakalan jeblok nanti lama-lama gitu. Ya, yang harus dibangun adalah that friendship, persahabatan itu yang harus dibangun. Karena lu nggak mungkin bosen sama sahabat lu gitu. Lu nggak mungkin bosen sama sahabat lu ya. Dan kalau misalnya kamu mungkin bakalan bosen misalnya dalam 5 tahun awal akan ngerasa bosen gitu, tapi nanti begitu udah lewat 5 tahun, udah lewat dari 5 tahun, udah lewat dari 8-10 tahun gitu, udah rasanya udah nggak bosen lagi karena udah terbiasa bersama-sama sama dia gitu loh. Oke, bosen itu hanya akan dirasakan sama orang yang baru ya di bawah 5 tahun lah gitu, dia merasa bosen gitu, merasa ada opsi lain di luar sana gitu ya. Tapi kalau orang yang udah lama itu biasanya bukan karena biasanya udah nggak bosan. Ya, papa mama kamu bosan nggak? Udah nggak ada rasa bosan gitu loh. Ya, biasanya cerai atau pisahnya bukan karena bosan gitu loh. Bukan karena bosan, pasti kan ada masalah lain gitu, oke? Sama kayak misalnya kamu tinggal sama orang tua kamu gitu. Kamu tinggal sama orang tua kamu berapa lama? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Atau sampai sekarang pun masih tinggal sama orang tua. Bosan gak sama orang tua kamu? Tiap hari ketemu, tiap hari ngeliat sama kakak adik kamu. Nggak bosan kan? Sama seperti itu juga. Sudah menjadi sebuah keluarga yang memang kita tinggal serumah gitu. Nggak bosan. Lama-lama nggak bosan. Oke. Tapi rasa bosan itu lewat akhirnya. Jadi rasa bosan itu adalah sesuatu yang normal yang harus dilewati aja ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang harus masalah banget, bukan. Nah, justru ini harus ngerti gitu. Bosan itu adalah fase yang normal ya. Malvin Lim, kok ini panjang banget nih. Kok saya agak kesulitan sama masalah keluarganya, tapi dari hubungan tuh bagus banget. Jadi saya lebih ke miskin dan membaik terus menerus, sedangkan pacar saya itu anak konglomerat. Wih, dapat anak konglomerat sih. Berarti dari ilmu Hitman System nih ya. Dari ilmu KC dong dapat anak konglomerat. Waduh, harus testi loh. Jadi pandangan keluarganya itu nggak suka sama saya, hanya saja pacar saya juga berani terus berjuang. Saya respect banget sama dia sampai trik-trik macam pacar aku beliin makanan bingkisan sendiri untuk ortunya dan ngomong itu dari aku. Oke, itu gue yang ngajarin ya, dari gue bukan. Saya tahu perlu perjuangan kok, tapi aku suka sedih banget kalau dia udah digas mamanya. Mamanya sampai ngomong, mau jadi apa sih lu cewek malah maunya sama cowok miskin. Aku pernah kerja dan dia mau ikut kerja as a barista. Karena dia juga gabut di rumah, gak punya kerja. Walau pendidikan udah lulusan Le Cordon Bleu UK, ya Le Cordon Bleu, ini kayak nama makanan ya, Cordon Bleu. Itu menyenangkan, tapi lagi-lagi mamanya komen, mau bikin malu mama dan keluarganya ya kerja murahan begini. Kayak aku kasihan, tapi aku mau selamatkan dia dari keluarganya. Menurut pandangan Koko gimana? Oke, ceweknya maunya apa? Kalau ceweknya maunya sama lu ya sudah, bagus gitu loh, bagus. Kenapa lu harus pusing? Ya, justru lu nggak boleh lemah gitu. Lu nggak boleh lemah, lu nggak boleh jadi kasihannya kamu ya pacaran sama aku ya. Aduh gitu. Kamu jadi, atau lu malah jadi insecure gitu, takut bahwa dia suatu saat akan pergi gitu karena nggak tahan sama mamanya. No, yang jadi dia kasihan adalah ketika dia ditekan sama mamanya, terus sama lu juga nggak disupport gitu loh. Sama elunya juga malah kayak aduh lu gara-gara sama gue gitu. Ya lu malah kasihan sama dia, tapi harusnya lu support, lu kasih hargai, lu kasih penghargaan, lu kasih apresiasi, lu bikin dia happy ya. Karena gini, kalau dia memang udah beneran mau sama lu dan nekatnya sama lu support itu dan lu beneran yes sama gua aja gitu, kita happy bareng gitu, ya. Kalau memang dia berani nekat gitu untuk menentang keluarganya, ya sudah, nggak apa-apa. Lu kerja keras, beneran mungkin nggak akan pernah bisa sekaya orang tuanya, tapi lu kerja keras karena cewek, men, gitu loh. Yang penting kan lu nggak hidup susah. Yang penting kan kalau dibilang di sini miskin kan lu bukan artinya beneran miskin kan, bro, gitu kan. Bukan artinya lu beneran miskin kan. Maksudnya mungkin ya dibandingin dia jauh banget, tapi kan lu sebenarnya kan mungkin middle class gitu, seadanya cukup lah, sederhana, bukan berarti miskin. Dan makin lama makin membaik kan. So, oke, lu kerja keras gitu untuk at least supaya bisa hidup layak, hidup nyaman gitu.
Dan gak usah dipusingin masalah dia yang kayak aduh dia akan kehilangan kekayaan dan sebagainya macam mananya ditekan sama mamanya. Masalahnya dia nggak happy sama keluarganya, gue yakin banget ya. Makanya dia nempel sama lu, dia pengen kabur juga dari keluarganya karena dia nggak happy sama keluarganya. Oke, jadi coba sama keluarganya ditekan, dimarahin, diomelin, disalahin, tapi kalau sama lu happy, sama lu bahagia, sama lu enjoy, sama lu disayang, dia pilih yang mana? Dia pilih lu. Oke, ini gue kasih tahu juga nih buat cowok-cowok di sini. Cewek itu, cewek itu they just want to feel love gitu. Cewek itu pengen disayang. Dia nggak pengen dikasih duit. Dia nggak pengen dikasih mobil, harta, enggak. Cewek cuma pengen disayang, bro. Serius deh, disayang sama cowok yang dia juga sayang gitu loh, oke? Bukan disayang sama sembarang cowok, cowok jelek, hitam, dekil, lusuh, dia nggak mau, losti gitu, nggak mau. Pengen disayang sama cowok keren yang dia juga sayang, oke? Itu doang gitu loh. Ya yang pasti hidupnya juga jangan susah. Itu udah default ya, itu nggak perlu disebutin lagi, hidup juga jangan susah. Bukan berarti lu jadi malas-malasan dan bawa dia hidup susah, bukan gitu. Lu juga harus kerja keras buat diri lu sendiri minimal ya kan. Lu gak pacaran sama dia pun lu harus tetap kerja keras dong untuk bikin taraf hidup lu jadi lebih baik gitu, bener gak? Oke, apalagi ada dia, jadi lu harus kerja keras juga. Tapi jangan lupa bahwa kalau lu bisa bikin dia happy ya, kalau lu bisa kasih apa yang dia butuhkan, yaitu rasa disayang, rasa dicintai, rasa diterima, rasa diinginkan, rasa merasa penting, merasa cantik dan sebagainya, itu kalau lu bisa berikan itu ya nggak apa-apa dia ikut lu gitu loh. Dia lebih bahagia sama lu gitu loh, jadi lu nggak perlu pusing. Nangkep nggak sih? Buat apa dia sama keluarganya yang konglomerat itu tapi dia nggak happy di sana? Oke, jadi lu jangan pusing gitu loh. Jadi lu cukup pusing adalah lakukan lu terbaik sebagai pasangan dan beneran bikin hubungan lu jadi bener-bener mantep, solid, bahagia, harmonis. Dan itu adalah hadiah lu buat dia. Itu adalah cara lu menghargai dia. Oke, itu adalah bentuk cinta lu sama dia gitu. Jadi nggak usah dipusingin kalau dia mau ikut lu gitu. Yang pasti kalau dia mau ikut lu, ya lu pastiin aja dia dapetin apa yang dia butuhkan. Secara emosional tadi ya, secara emosional tadi gitu. Jadi sebenarnya ini mah elunya doang nih yang masih minder gitu. Padahal jangan minder, justru keren bro. Justru keren. Meskipun lu nggak tajir, tapi lu bisa bikin anak konglomerat jatuh cinta sama lu. Dan udah gitu, lu bisa bikin dia bahagia tanpa harus harta melimpah. Itu super keren. Itu super keren. Super keren. Jadi lu harus pede. Jangan malah minder, aku miskin. Lah. Nih, cowok yang tajir pun, yang punya Ferrari, punya mobil mewah, punya rumah, nggak bisa kayak lu. Ya, mereka semua stres dapetin pasangan. Jadi harus pede, harus bangga. Karena lu berarti punya sesuatu yang nggak dimiliki sama keluarganya, sama orang-orang tajir lainnya. Lu punya sesuatu dan lu harus pede, dan lu harus bangga, dan lu harus maksimalkan hal itu. Maksimalkan hal itu. Gitu. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu takut, nggak perlu jadi kayak kasihan. Kok kasihan sih orang dia happy-nya sama lu, kok lu kasihan? Aneh-aneh aja lu ah. Oke ya, maafin ya. Ingat ya, ini motivasi dari gue nih. Nefertari, coach bagaimana cara sembuh dari takut menikah? Jujur saya takut menikah karena takut diselingkuhi. Karena dari hubungan saya sebelum-sebelumnya berakhir karena orang ketiga. Oke. Kalau di kelas cinta kita selalu bilang bahwa segala sesuatu akan selingkuh pada waktunya. Maksudnya adalah resiko selingkuh itu selalu ada. Seberapapun lu sama pasangan lu, mungkin pasangan lu baik, cinta gitu ya, atau udah lama gitu, selalu ada resiko itu gitu. Karena manusia memang mudah tertarik sama orang lain gitu ya, mudah tertarik sama orang lain meskipun sudah menikah, meskipun sudah cinta juga sama pasangannya gitu. Karena kita bisa tertarik sama orang lain. Jadi hal-hal seperti itu selalu ada resikonya gitu. Tapi bisa diminimalisir. Bisa diminimalisir dengan cara yang apa? Jadi kalau punya pasangan, ajak dia belajar tentang kelas cinta juga. Oke, karena kalau di kelas cinta ada cara-caranya gimana meminimalisir perselingkuhan gitu kan. Biasanya Lex sudah sering banget sharing gitu. Gimana caranya saling menjaga diri, gimana caranya saling terbuka supaya membatasi diri.
supaya enggak tergoda gitu ya. Jadi ada cara-caranya. Jadi kalau kamu ketemu sama pasangan yang seperti itu, yang mau belajar kaca juga dan menunjukkan niatnya juga untuk menjaga gitu hubungan, saya rasa rasa ragu kamu akan menurun gitu. Mungkin nggak bisa hilang sepenuhnya ya, tapi pasti akan menurun, pasti akan pelan-pelan mengecil ya, dari yang tadinya takut banget pasti akan mengecil. Oke, jadi kamu bilang kan kamu trauma karena selama ini selalu diselingkuhi gitu. Berarti kan karena ketemu cowoknya yang kurang oke, ya kan. Jadi kalau misalnya kamu ketemunya sama cowok yang oke, yang juga beneran konsisten dan dia juga beneran bisa jaga hubungan, saya jamin kamu juga rasa takutnya akan turun. Rasa takutnya akan turun. Oke. Jadi langkah pertama yang harus kamu lakuin adalah kamunya juga harus menambah PD dulu. Ya, kamunya harus menambah PD dulu. Kamu udah ikut kelas LL belum? Nanti abis COVID kalau ada kelas LL kamu ikut ya. Kamu harus PD, kamu harus banyak bergaul, kamu harus banyak ngedate sama banyak cowok. Jangan setiap cowok yang datang ngedeketin kamu baik dikit kamu langsung mau pacaran, jangan gitu loh. Ngedate dulu yang banyak cowok. 100 cowok kalau bisa. Kenapa? Fungsinya apa? Ngedate dengan banyak cowok. Supaya kamu bisa kenal berbagai macam jenis cowok. Biasanya orang yang kena tipu sama cowok yang jelek gitu, yang cowok yang gak oke itu adalah karena itu tipe-tipe yang kesepian, yang begitu ada cowok satu langsung jadiin gitu loh. Ya, harus banyak dulu. Kalau kamu udah ngedate sama banyak cowok, kamu akan ngerti jenis-jenis cowok. Kamu akan tahu, ya. Kamu akan nangkep, ini cowok aneh gitu, ini cowok keren tapi kayaknya aneh, ini cowok kok kayaknya dibuat-buat banget sih gayanya, oh ini cowok kok kayaknya jadi kamu bisa ngerasain jenis-jenis cowok gitu, dari speak-speaknya, dari ngomong-ngomongnya, dari konsistensinya, dari tingkah lakunya, dari sikapnya. Kamu jadi tahu yang mana yang baik, yang mana yang pura-pura baik, yang mana yang nggak baik. Kamu jadi tahu tuh karena kamu udah ketemu sama banyak cowok, kamu tahu. Nah ini salah satunya yang nggak dimiliki sama banyak cewek, yaitu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Ya, pengalaman adalah guru terbaik. Kalau kamu punya banyak pengalaman, kamu akan jadi lebih mudah untuk memfilter. Jadi lebih mudah untuk ngebaca ini cowok beneran baik atau enggak gitu ya. Memang mungkin nggak bisa 100% pasti, tapi paling nggak filter kita udah teruji. Paling nggak lebih akurat dibanding kalau nggak punya pengalaman ya. Kalau nggak punya pengalaman ada cowok baik dikit kita langsung oh baik banget, langsung pengen kawin. Padahal itu semua apa, ucapan buaya doang kalau kata Jet ya kan. Ucapan buaya. Kamu nggak bisa bedain buaya apa enggak karena kamu dikit pengalamannya gitu loh ya, karena kamu dikit pengalamannya. Enggak, kalau kamu udah banyak pengalaman, yang udah pernah ketemu yang buaya, setengah buaya, yang baik, yang nggak baik, ya, yang kadal, yang apa, yang cicak dan segala macam, kamu jadi tahu gitu loh. Oh ini mah buaya, oh ini mah kadal, oh ini mah cicak gitu. Kamu jadi tahu. Oke. Puji Hadi, sebenarnya dalam rumah tangga semuanya harus duit suami yang ngeluarin apa gimana? Istri gue kerja tapi nggak pernah mau duitnya dipakai buat kebutuhan berdua. Nah ini pasti gara-gara waktu pacaran nggak pernah diobrolin gitu. Baru sekarang udah married lu baru ngomong. Masalah uang itu kesepakatan, tadi gue udah ngomong, kesepakatan. Kalian maunya seperti apa? Kalau berarti lu merasa keberatan ya kan? Berarti kan lu merasa keberatan nih kalau lu yang keluar biaya sendiri, sedangkan istri nggak keluar biaya apapun gitu. Ya ini harus diobrolin sebenarnya sih seharusnya sebelum married. Tapi ya sudah, kalau udah terlanjur married ya lu obrolin sekarang. Lu bener-bener ngobrolin baik-baik ya. Kasih tahu penjelasannya seperti apa. Jangan ngomel ya, jangan nyindir, jangan ngoceh, jangan kayak tuh. Oh, tetangga sebelah aja bininya ngasih gitu. Dibagi misalnya. Untuk yang misalnya hal-hal yang mungkin yang memang yang dia pakai misalnya. Contohnya, misalnya kayak tadi saya bilang ya kan, misalnya istri bayar ART, asisten rumah tangga misalnya, ya karena kan juga bantu dia supaya dia juga nggak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu apa gitu misalnya kan. Jadi dia yang merasa terbantu, bener nggak? Jadi dia yang merasa terbantu, jadi dia yang bayar misalnya. Atau misalnya kalau misalnya dia kerja pakai mobil misalnya, ya kan berarti dia lebih sering pakai mobil, ya udah dia berarti cicilin mobilnya gitu. Yang seperti itu, yang maksudnya masih masuk akal. Oke, yang masih masuk akal buat dia kontribusi gitu. Kalau misalnya kamu suruh dia untuk bayarin
mungkin bayar biaya rumah misalnya, listrik, air, atau biaya bulanan gitu ya, mungkin dia keberatan karena menurut dia itu adalah tugas seorang suami misalnya ya. Jadi dibicarakan enaknya yang di mana, enaknya seberapa gitu ya, enaknya seberapa, dia relanya segimana ya. Dan ini harus diobrolin beneran baik-baik gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya sampai bertengkar atau apa, ya nggak apa-apa gitu ya. Bertengkar kan yang penting baikan, nanti coba diobrolin lagi. Karena kalau misalnya sampai ada salah satu yang merasa nggak nyaman, nggak puas, itu nanti jadinya nggak happy, itu ke bawah-bawah terus tuh ya, akan ke bawah-bawah terus, dan akan jadi kamunya jadi gampang marah sama dia soalnya menyimpan kekesalan di dalam hati gitu loh. Jadi nanti dia ngelakuin hal dikit apa lu langsung kesel, tinggal ngelakuin dikit apa lu langsung kesel gitu ya, langsung marah, dikit-dikit marah gitu. Jadi udah nggak sehat hubungannya, karena ada rasa kekesalan yang nggak pernah diutarakan, nggak pernah disampaikan, dan nggak pernah diberesin gitu. Oke, jadi ini kamu harus beresin ya. Alpha male, coach, rencana aku kalau mau nikah nanti pengen child free. Terus gimana di usia tua kita nanti? Karena orang-orang tua dulu bilang kalau nggak punya anak siapa yang akan ngerawat kita nanti. Makanya kamu kerja dari sekarang, kumpulin uang, nanti kalau udah tua kamu sewa, hire suster yang cantik buat ngerawat kamu pas sudah tua. Mantep kan, udah tua dirawat sama suster yang cantik. Oke. Sebenarnya punya anak pun anak nggak akan ngerawat kita juga sih, karena dia sibuk dengan hidupnya sendiri. Kayak lu sekarang juga udah gede, emang lu ngerawat nyokap lu? Nggak juga kan gitu. Ya kan, lu nemenin nyokap lu 24 jam? Nggak juga kan, lu juga sibuk kerja, sibuk gaul, sibuk temen dan segala macam. Enggak gitu. Punya anak tidak menjamin bakal diurusin. Enggak. Justru lucu kalau anaknya disuruh ngurusin orang tuanya, karena anaknya juga punya kehidupan sendiri. Dia juga nanti mau married, dia juga bakal ngurusin anaknya juga gitu loh. Ya, ada banyak urusan yang harus diurusin sama si anak gitu loh. Masa disuruh ngurusin orang tua gitu. Jadi lebih baik ya suruh orang yang profesional, yang memang beneran bisa ngurus orang tua gitu loh ya. Perawat yang profesional, yang berpengalaman, yang punya sertifikat, yang bisa ngurus bener-bener, ngerti medical juga, ngerti merawat secara medis juga gitu kalau kita sakit dan segala macam ya. Itu jauh lebih mantap gitu. Memang jelas butuh biaya, makanya kerja, makanya cari uang biar masa tua kita ada suster cantik yang nemenin, yang ngerawat. Oke, gitu ya. Kalau misalnya child free gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak child free juga ya paling bagus sih ada perawat yang ngurusin gitu, jangan suruh anak gitu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Coach, kenapa laki-laki cenderung memperlama usia pernikahan? Di sekitar saya banyak laki-laki yang menikah sekitar usia 36 tahun ke atas. Riadila. Alasan pertama adalah biasanya dia losi. Dia nggak tahu cara dapet pasangan. Dia nggak tahu cara dapet cewek. Ya, dia losi, dia nggak tahu dapet cewek ya. Biasanya orang yang menikahnya lambat itu biasanya jomblonya juga lama gitu, dan dia nggak bisa dapetin cewek yang dia mau gitu, dan juga nggak ada juga cewek yang mau sama dia ya, biasanya begitu. Tapi terus juga kalau misalnya dia udah punya pacar ternyata terus dia dunda merit, itu biasanya karena masalah finansial juga ya. Dia merasa belum ready untuk merit ya. Masalah finansial, kayak pusing mikirin, waduh untuk merit aja, untuk resepsi aja harus habis berapa ratus juta, belum lagi nanti biaya sehari-harinya ya kan, harus punya rumah, harus punya mobil dan segala macam ya. Karena kalau cewek itu cewek kalau merit mikirnya hari resepsinya pakai gaun putih cantik ya kan, wow, dipikirin lagunya, dipikirin bandnya apa. Tapi kalau cowok mikirinnya nanti siapa yang bayar bilnya itu ya, siapa yang bayar bilnya. Oke, dan yang berikutnya adalah setelah masalah finansial, yang berikutnya adalah masalah mental. Memang kesiapan itu ya, banyak cowok takut, gak berani untuk menikah karena masih pengen bebas, masih pengen keluyuran, gak mau terikat, gak mau diatur-atur gitu ya, gak mau harus ada kewajiban, nggak mau harus ada tanggung jawab gitu. Oke. Karena zaman sekarang ini, zaman modern kita ini beda banget dibanding sama zaman kakek nenek kita dulu
ya. Zaman kakek nenek kita dulu, zaman papa mama kita dulu ya. Zaman papa mama saya ya. Kalau kalian yang masih umurnya 20, papa mama kamu seumuran saya. Papa mama saya berarti yang sekarang ini generasi umurnya 60-70-an gitu ya. Beda. Kalau generasi mereka dulu itu nggak ada yang namanya masa remaja nongkrong-nongkrong minum boba di Starbucks ya, main video game, nonton Netflix, nyantai-nyantai ya. Nggak ada. Mereka langsung tumbuh dewasa, dari anak-anak langsung dewasa gitu loh. Dari anak-anak langsung dewasa gitu, langsung kerja, langsung mencari uang, langsung jaga toko. Jadi begitu mereka umur 17, umur 20, mereka udah seperti orang dewasa, udah punya penghasilan ya, udah siap, merasa siap untuk merit dan membangun keluarga. Tujuannya membangun keluarga. Tapi kalau kita zaman sekarang tujuannya apa sih? Happy, senang-senang, traveling keliling dunia. Nanggep ya, jadi nggak ada sense of responsibility zaman sekarang gitu. Ya di satu sisi itu adalah hal yang bagus karena berarti dunia kita udah sangat maju ya. Tapi di satu sisi kita jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya, anak-anak zaman sekarang ya, termasuk saya juga sih. Termasuk saya juga gitu. Karena kita terlalu have fun terus, pengennya have fun ya. Pengennya have fun, pengennya nggak mau ada tanggung jawab, pengennya nggak mau ada kewajiban gitu. Pengennya main video game aja ya. Kalau dibandingin saya disuruh video game atau disuruh antar jemput istri, ya saya pilih main video game. Ya, jadi tapi saya antar jemput istri ya itu karena saya pengen investasi aja ke dalam hubungan gitu ya, pengen investasi karena itu memang kewajiban saya. Kalau saya lalaikan nanti pasti hubungannya jadi buruk gitu. Tapi kalau mau dibilang apakah saya menikmati nyetir, jemput bolak-balik istri, macet, ya nggak menikmati. Saya pengennya main game gitu ya. Jadi banyak orang baik cowok dan cewek sih zaman sekarang gitu, kita nggak mau responsibility, kita nggak mau kewajiban ya. Karena kita adalah anak-anak manja, generasi milenial, anak-anak manja, generasi modern, generasi smartphone. Ya itu yang membuat orang nunda-nunda terus gitu, merasa nggak yakin untuk nikah, merasa nggak yakin untuk menerima responsibility yang berat. Jadi nunda-nunda terus gitu, sampai akhirnya mungkin udah kepentok umur, merasa udah tua, atau kepentok dari orang tuanya udah ngoceh melulu, sampai mungkin ngancem-ngancem, nih papa kamu udah sakit nih, kapan kamu mau menikah ya kan, mumpung papa masih ada gitu. Yang seperti itu, apa, di guilt trip istilahnya, dibikin anaknya merasa bersalah. Aduh, gue nggak mau merit kok, jadi kayaknya gue bersalah banget gitu. Nah, macam-macam sampai akhirnya mereka memutuskan menikah. Oke. Itulah kurang lebih beberapa alasannya kenapa cowok memutuskan untuk menunda nikah. Tapi bukan cuma cowok doang, cewek juga sama ya. Cewek juga sama. Banyak juga cewek juga yang nggak ketemu sama cowok yang dia inginkan, cowok yang dia mau gitu, jadinya nunda lama banget gitu, sampai akhirnya dia ya udahlah sama siapa aja. ya udahlah sama siapa aja gitu. Oke. Jadi itu beberapa alasannya. Oke, kita udah 1 jam ya. Terima kasih semuanya yang udah nongkrongin ya, yang udah nanya-nanya, yang udah sharing-sharing juga, udah ngobrol-ngobrol juga ya. Semoga ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan kalau mau menikah ya. Jangan cuma didengerin doang, tapi juga dipraktekin ya. Apalagi khususnya buat teman-teman yang udah pacaran nih dan ada plan untuk serius, plan untuk masuk untuk menikah mungkin. Jangan cuma didengerin doang tapi dipraktekin. Dan jangan lupa kalau misalnya beneran serius mau nikah, udah rencana, jangan lupa untuk konsultasi sama Lex ya. Thank you banget, see you next time. Sampai jumpa, love better, live better.